Selamat datang Haji di dalam bincang-bincang tentang pemberdayaan ekonomi dan pertanian secara berkelanjutan. Silakan diperkenalkan Haji Demun. Ya, nama saya Haji Cakra, panggilannya Haji itulah. Ya, kegiatan saya sehari-hari memang bertani di kebun, itu pekerjaan pokok saya. Ya. Itu Pak. Baik. Bagaimana ceritanya awal mulanya kok tiba-tiba Haji terjun sebagai petani? Apakah memang Haji awal mulanya itu sudah sebagai petani atau bagaimana? Kalau dulu saya sampaikan setelah berumah tangga, saya sebenarnya bekerja sebagai karyawan koperasi ya di KUD lah. Nah, karena lama-lama seolah-olah pendapatannya itu tidak punya kepastian itulah. Nah, akhirnya saya beralih ke petani. Kebetulan ada potensi di tempat saya, ada tanah sedikit warisan dari orang tua dan termasuk benih bibit yang akan dikembangkan, tidak masalah, termasuk juga pasar. Dan itu punya juga kepastian untuk penghasilan. Memang kalau bertani kita menunggu proses, tetapi kalau sudah kita tekun, karena bertani itu menanam sekali, kalau sudah berbuah, kalau sudah kita pelihara sesuai dengan tanaman itu, karena kalau kita memelihara tanaman hidup pasti perlu makan, perlu perawatan kalau ingin menuju ke petani yang berkelanjutan. Itulah yang memotivasi bisa untuk lebih meyakinkan untuk pekerjaan ini, Pak. Ya. Itu. Baik. Ada satu hal yang menarik tadi ketika Haji cerita tentang sebelumnya Haji bekerja di bidang koperasi, kemudian beralih ke bidang pertanian. Yang mana salah satu pernyataan Haji adalah pertanian itu menjanjikan, sedangkan di luar sana banyak saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang menyaksikan bahwa jadi petani itu tidak menjanjikan. Apakah demikian, Ji? Nah, kalau menurut saya ada pendapat itu benar, Pak. Benarnya itu karena dia ketidaktahuan, Pak. Pertama, masalah budidaya yang paling dilihat sebenarnya pasar, Pak. Tidak menguntungkan biasanya. Itu. Tapi kalau menurut saya itu tergantung, Pak. Kita pintar-pintar mencari peluang. Apa yang dibutuhkan sebenarnya pasar. Sederhananya itu, Pak, apa yang dibutuhkan itu yang kita tanam. Nah, tanaman itu ada istilahnya penghasilan mingguan, bulanan, tahunan, Pak. Nah, tergantung sekarang. Kalau bulanan yang dibutuhkan oleh pasar, seperti contoh cabai, hortikultura itu termasuk juga yang ringan-ringan kalau di kampung, Pak, serai itu dan lain-lain itu banyak contoh. Ya, kalau untuk bulanan itu seperti sekarang itu kan ada tanaman pepaya, ada juga kakao termasuk bulanan penghasilannya, dan juga pisang, Pak. Nah, kalau yang tahunan itu satu contoh adalah ternak, Pak. Ya, makanya kalau menurut saya jadi petani harus itu, Pak, minimal memelihara ternak sapi atau kambing 1 ekor. Ya. Kalau enggak melihara itu tidak lengkap jadi petani. Itu, Pak. Luar biasa itu. Artinya ketika seorang menjadi petani harus punya ilmu. Ya. Ilmu dan juga jangan pernah untuk tidak pernah belajar dan juga tetap semangat. Kerja keras itu yang terpenting, memiliki motivasi untuk jadi petani dan tidak lupa bagaimana pengetahuan tentang pasar itu ya. Berkaitan dengan pasar ini, Haji kan jadi petani, apa saja yang sudah Haji tanam sehingga itu bisa memenuhi kebutuhan pasar? Ya. Kalau menurut saya kita pakai konsep pendapatan mingguan, bulanan, dan tahunan. Nah, untuk memenuhi pasar itu kalau mingguan itu paling tidak bentuknya kayak hortikultura itulah. Ya, yang kedua adalah yang di pasar paling laku adalah kakao kalau bulanan itu, Pak. Termasuk juga pisang kalau di Bali. Nah, kalau yang tahun termasuk juga kelapa, Pak. Nah, yang
tahunan itu adalah ternak, Pak. Karena kalau ternak minimalnya 1 tahun baru ada penghasilan. Nah, konsepnya bertani kalau menurut saya karena untuk mengoptimalkan lahan, karena sekarang lahan semakin sempit ya, makanya sistemnya tanaman itu tumpang sari. Nah, di tengah-tengah kalau di kebun saya, Pak, di tengah-tengah konsepnya adalah ternak yang dipelihara. Apa saja isi kebunnya? Ya, kalau kebunnya itu adalah pertama ada jeruk, ada istilah tanaman pokok dan tanaman selingan, Pak. Yang tanaman pokok itu adalah ada yang kelapa, di bawahnya itu ada jeruk, di bawah itu ada juga yang kakao. Paling bawah adalah rumput. Termasuk juga di perbatasan lahan yang kita miliki harus tanaman hidup, karena itu untuk konsumsi ternak. Satu contoh pohon gamal atau lamtoro, Pak, yang ditanam. Karena ini saling mengisi, Pak. Nah, di samping itu karena kita menanam beberapa tanaman, ada beberapa tanaman pokok itu penghasilannya paling cepat 1 tahun sekali. Apa itu? Suatu contoh kan pisang. Kalau kopi itu bisa 2 tahun, Pak. Kalau itu optimal untuk pemeliharaan dan benihnya itu sudah unggul. Istilahnya kopi katek itu. Nah, sambil menunggu produksi itu, kalau 2 tahun sampai 3 tahun, kita konsepnya karena harus ada penghasilan bulanan dan tahunan itu, di bulanan inilah kita juga tanam sambil menunggu tanaman pokok itu, Pak. Artinya yang disampaikan Aji itu adalah pertanian yang mulai dari awal. Mulai awal, ya. Nah, mulai dari awal ketika petani itu memulai mengisi lahan yang awalnya kosong, kemudian diisi dengan pola tanam hortikultura untuk harian mingguan, juga tanaman bulanan dan juga musiman, tahunan dalam hal ini. Iya. Namun ketika kebun itu sudah berproses untuk berproduksi, bagaimana dengan hasil produksinya? Terus selama ini pengalaman Haji, penyalurannya bagaimana, terus hasilnya apakah sudah bisa mencukupi keluarga dan juga untuk yang lain? Ya, pertama kita mempertimbangkan dari awal pembangunan kebun itu, Pak. Karena ini bentuk kebun ini adalah tumpang sari, maka jarak tanam itu tidak boleh sesuai dengan tanaman yang sifatnya dia monoton, Pak. Pasti jarak tanamnya pasti dia akan lebih jarang gitu. Itu yang pertama konsep. Yang kedua, dalam satu kawasan itu, tempat itu karena dianggap ditinggali oleh banyak keluarga atau tanaman, jelas dia memerlukan juga bahan makanan itu, nutrisi itu yang lebih, Pak. Termasuk juga perhatian kita, Pak. Tidak boleh kita memberikan makan itu hanya sekali untuk satu jenis tanaman, padahal di dalam kebun itu banyak tanaman. Makanya disesuaikan porsi tanaman dan kebutuhan, karena di dalam penanaman itu ada masa pertumbuhannya vegetatif dan generatif. Masing-masing tanaman yang ada di dalam kebun itu berbeda-beda kebutuhan nutrisinya. Makanya kita harus menyikapi hal tersebut, Pak. Nah, masalah pasar, karena sebelumnya kita sudah melihat pasar, apa yang kita akan tanam, pasti kita melihat pasar yang dibutuhkan, Pak. Nah, itu yang pertama. Kalau yang tahunan, kalau yang bulanan, kita harus menyesuaikan juga lingkungan, harus pintar-pintar membaca lingkungan. Kalau lingkungan umpamanya terlalu banyak yang menanam keduras, atau contoh cabai, kalau kita ikut-ikutan menanam cabai, nanti musim produksi biasa di harga anjlok, Pak. Nah, inilah kita harus mencari informasi tentang bukan di pasar saja, di kolektif penanaman di lingkungan kita, termasuk di daerah, Pak. Karena kita akan mengisi pasar ini bukan di di lingkungan saja, ya, tapi di lingkungan luas, pasar luas, Pak. Tetapi yang mengisi pasar itu bukan kita saja. Nah, makanya kita kalau mampu perlu ada informasi penanaman pada saat yang sama, bulan yang sama. Ya, karena apa? Karena cabai itu sifatnya buah itu cepat busuk, Pak. Nah, itu. Nah, masalah penghasilan, Pak. Memang saya dulu punya prinsip begini, Pak.
yang memotivasi saya ingin jadi petani, prinsipnya saya begini, biar fokuslah bertani, saya bisa makan Pak, termasuk keluarga dari hasil pertanian dengan konsep yang tadi Pak. Yang kedua, bisa saya punya rumah, karena saya baru berumah tangga, tidak punya rumah Pak. Saya numpang selama 12 tahun Pak di pinggir hutan. Ya rumahnya masih gubuk gede ya itulah, tetapi saya tidak surut untuk niat Pak, ya untuk semangat itu. Yang kedua, tanaman yang perlu kita tanam itu memang harus kita teliti, terutama di dalam paritas Pak. Ya, karena yang menentukan keberhasilan petani salah satunya yang menentukan adalah benih. Pertama asal usul benih tersebut. Ya asal usul, karena yang penyebab kerugian utama sebenarnya dari benih Pak. Kalau hanya sekedar menanam benih tidak tahu asal usul, setelah mulai produksi kalau ternyata tidak sesuai dengan keinginan Pak, itu fatal Pak. Kita mengulang lagi. Akhirnya investasi yang kita tanam luar biasa Pak. Hilang itu Pak. Nah terus selanjutnya, selama Aji berproses nih sebagai petani, kendala apa saja yang dihadapi? Kendala biasanya pertama ini Pak. Pertama awal-awal Pak, keterlibatan keluarga Pak dalam hal membantu suami, terutama istri Pak. Kalau istri tidak punya pekerjaan tetap, seperti contoh tidak menjadi karyawan atau karyawati atau sebagai pengusaha bisnis, tidak, seolah-olah statusnya sama dengan suami. Nah makanya ini perlu ada keterlibatan. Nah cuma keterlibatannya ini kita juga menghargai istilahnya emansipasi wanita dalam posisi mananya. Mungkin awal-awal hanya mendukung saja, memberikan semangat, itu sudah luar biasa Pak. Belum secara fisik dia membantu, tetapi apa yang dikerjakan oleh suami, kalau menjelang besoknya mau kerja, malamnya tidur Pak, diberikan semangat. Artinya seperti background di belakang itu. Ya, itu. Ketika suami bekerja, istri bawakan makan. Ya pagi-pagi dibuatkan kopi. Nah, gitu. Kan, itu sudah mendukung. Dari hasil kebun sendiri. Kebun sendiri. Itu. Nah itu Pak, ya keterlibatan keluarga dalam hal membantu suami. Karena kalau ini tidak dibangun Pak, terutama kalau menurut saya Pak, suami istri termasuk juga anak-anak. Karena saya sebagai petani untuk mendidik anak itu bisa bertanggung jawab dan tahu berat ringannya orang tua mencari uang. Itulah dari sana. Nah terus ke depan ini kan ada pemerintah mencadangkan salah satu poinnya adalah pertanian berkelanjutan. Kira-kira Aji paham nggak itu apa itu yang disebut pertanian berkelanjutan? Kalau yang menurut saya Pak, pemahaman saya, yang dimaksud berkelanjutan sederhananya begini Pak. Kalau ada orang-orang tua atau yang pernah menanam pisang seperti contoh, dia punya pengalaman dan dia bertanya, kenapa tanaman pisang saya pada saat buah pertama yang bagus, yang kedua dan selanjutnya tidak sama. Kenapa? Nah, karena ini sistemnya tidak berkelanjutan. Pada saat yang pertama yang ditanam kan masih satu keluarganya, ya. Dan nutrisi atau pupuk yang ada dalam tanah masih utuh dia. Nah, setelah ada pertumbuhan dan ada anak dan untuk buah, penyediaan nutrisi yang ada dalam tanah kan sudah berkurang. Nah, inilah yang menyebabkan sekarang dulu induknya satu, setelah berbuah dan punya anak lebih dari 3 atau bisa 6. Nah, inilah yang menyebabkan ada dari produksi itu berubah. Kenapa? Karena ini pertama kalau pisang biasanya harus di KB Pak. Keluarga kecil itu harus diatur Pak. Ketiga, makanannya harus tetap Pak. Karena tanaman itu memang butuh makan. Nah, karena konsepnya begini kalau menurut saya Pak. Petani biasanya yang tradisional Pak dulu, dia hanya taunya metik Pak, buah. Tetapi sampai ada buah itu dia tidak sadar Pak. Apa yang ada diambil Pak.
sampai terbentuk buah itu kan ada makanan atau nutrisi yang diambil. Nutrisi itu yang tersedia kan hanya dulu di tanah aja, tidak pernah dibawakan oleh manusia. Luar biasa. Memang seperti itu. Saya tambahkan sedikit tentang berkelanjutan itu adalah bagaimana apa yang kita nikmati sekarang itu juga sama bisa dinikmati oleh beberapa generasi kita mendatang. Sehingga treatment yang kita lakukan sekarang ini berdampak bagi generasi berikutnya. Seperti yang tadi contohkan. Ketika pisang, kenapa pisang yang pertama buahnya bagus, yang kedua dan ketiga selanjutnya tidak bagus? Itulah berkelanjutan. Ketika yang pertama bagus, yang kedua, ketiga selanjutnya juga harus bagus. Gitu. Nah, sepakat itu bahwa berkelanjutan itu seperti itu. Sehingga petani itu juga memikirkan bagaimana, jangan hanya berpikir sekarang, tapi juga berpikir ke depan dan masa generasi yang selanjutnya. Betul, Pak. Terus kira-kira apa harapan Haji ke depan dan juga dorongan bagi generasi-generasi mendatang ini, atau mungkin petani-petani yang lain yang bisa Haji bagi? Kalau menurut saya, untuk kalau membangun petani di tingkat desa, agar ini bisa cepat terbangun, artinya bentuknya kolektif, Pak. Artinya bangunlah komunitas. Tapi komunitas ini bukan sembarang kita mencari komunitas yang jumlahnya banyak. Tetapi carilah memang yang betul-betul niatnya yang dari dirinya sendiri. Nah, itu yang pertama, yang tangguh gitulah. Nah, yang kedua yang mau memang ingin merubah perekonomian keluarga. Nah, kita mau beralih profesi atau memang statusnya jadi petani tapi actionnya memang belum optimal menjalankan petani. Mari kita di sinilah ukurannya kita ingin merubah ekonomi keluarga, entah itu jangka pendek, jangka panjang dan terus menerus. Istilahnya itulah menjadi petani berkelanjutan. Tetapi di balik itu ada tantangan, Pak, sebenarnya bertani. Istilah pemerintah kalau dulu menyebut adalah persaingan global, Pak. Kalau menurut saya menyikapi sebenarnya itu bukan masalah, Pak. Kalau menurut saya terutama jadi petani, Pak. Tetapi kalau bagi petani yang belum memahami begitu, Pak, yang dianggap persaingan adalah ada produk yang bisa masuk di pasar sesuai dengan produksi kita. Itu dianggap persaingan. Nah, lalu bagaimana? Dia hanya berpikir begini, Pak. Pertama kualitas, Pak. Kualitas barang petani seperti saya dulu ambil jeruk, Pak. Kualitas buah jeruk kecil-kecil, rasanya juga agak masam, ya itu, Pak. Harga juga maunya mahal. Nah, kalau dari luar bentuknya agak besar, agak bersih, rasa manis, harganya ya melawan. Nah, dan bisa menembus supermarket, Pak. Karena apa? Dia punya di kemasan, Pak. Petani kalau di desa, Pak, walaupun produksinya bagus, Pak, kualitasnya, grade-nya satu, tapi kita kalah di kemasan, Pak. Karena menurut saya di kemasan itu menentukan, Pak. Walaupun tidak sebagus grade 1, Pak, biar grade 2, Pak, tapi kemasannya, Pak. Karena selera petani, konsumen sekarang, Pak, kalau dia mampu berbelanja di supermarket, Pak, ada kebanggaan tersendiri, Pak, dibandingkan di pasar tradisional. Kita tidak bisa menolak itu, Pak. Justru tantangan terbesar adalah bagaimana petani, dalam hal ini komunitas petani, harus bisa menarik market itu ke petani, bukan ke supermarket. Itu tantangan terbesar. Nah, menurut saya begini, Pak, kalau itu tantangannya, kita harus buru ilmunya itu, Pak. Betul. Yang pertama kualitas, Pak. Orang luar anggap, Pak, membawa jeruk ke sini, Pak, kan dia transportasinya kan biaya operasional lebih besar. Kualitas, Pak, masa kita nggak bisa, Pak? Bagaimana cara membuat jeruk lebih besar, lebih manis, dan mengisi pasar sewaktu-waktu. Jangan nanam sedikit, Pak. Orang kebutuhan pasar kan banyak, Pak. Nah, disinilah peluang-peluang yang kosong itu diisi oleh luar juga, Pak. Karena kita kualitas dan pengisian pasar itu, Pak, stoknya itu. Nah,
Yang terakhir adalah juga petani, karena menurut saya biar bergairah inilah perlu ada pembekalan, Pak. Perlu yang menjembatani atau pendampingan, Pak. Ya. Terus menerus pendampingan dalam hal di dalam budidaya, termasuk nanti pasca panen, itu menyangkut juga nanti sarana. Ya. Nah, terakhir baru nanti di pasar, Pak. Nah, nanti kalau di pasca panen, nah ini dah termasuk pasar, apa itu pasar bersama dan lain-lain. Itu. Baik, terima kasih Haji. Sudah begitu banyak yang bisa kita sharingkan. Kiranya ini bisa menjadi bermanfaat bagi petani-petani muda lainnya yang ingin bergerak ke bidang pertanian. Karena kita tahu bahwa Indonesia tidak akan bisa maju tanpa adanya desa yang maju. Jadi percayalah bahwa dengan desa bisa membangun Indonesia. Demikian. Ya. Terima kasih. Kembali. Ya. Sama-sama.